Semua menjadi serumit itu dengan standar-standar tidak baku yang membuat segala sesuatu yang ada pada diri seolah menjadi serba terlambat jika dibandingkan dengan orang lain. Ketika semua seolah serba terlambat. Sejak awal kehidupan kita di dunia, kita terlahir dengan seluruh keunikan dan perbedaan yang kita miliki, yang tentu saja berbeda dengan keunikan dan perbedaan milik orang lain. Pun dengan ayah dan ibu kita juga berbeda. Kita terlahir dengan membawa 350.000 keunikan sifat ayah yang berkelindan dengan 350.000 keunikan sifat ibu, yang membuat kita menjadi pertemuan antara 700.000 sifat. Tidak bisa tidak, kita berbeda. Pribadinya, sikapnya, sifatnya, warna kulitnya, bentuk matanya, proporsi tubuhnya, kecerdasannya, minat dan bakatnya, cara berpikirnya, dan seterusnya. Salah satu yang paling terlihat dari perbedaan ini, terutama di usia-usia emas di awal kehidupan, kita bertumbuh dalam waktu dan tahapan yang berbeda. Itulah individual difference. Pernahkah kamu mendengar keluhan seorang ibu tentang mengapa anaknya belum tumbuh gigi, sementara anak tetangganya sudah punya 2-4 gigi? Pernahkah kamu menangkap kekhawatiran seorang ibu yang anaknya sudah bisa bicara tetapi belum bisa berjalan, sementara anak tetangganya sudah berjalan meski belum bicara? Pernahkah kamu melihat seorang ibu gusar karena anaknya masih selalu terjatuh saat duduk, sementara anak tetangganya sudah bisa tegak dalam waktu yang cukup lama? Menurutmu, apakah ini terjadi karena yang satu terlambat dari yang lain? Apakah yang lebih cepat berarti hebat dan yang lebih lambat berarti payah? Tidak. Kembali lagi, setiap individu berbeda dalam tahapannya. Setiap kita telah disediakan olehnya waktu-waktu terbaiknya. Sayangnya, saat kita beranjak dewasa dan mulai berhadapan dengan dunia serta tuntutan-tuntutan masyarakat, perbedaan tahapan dan perbedaan pertumbuhan yang kita miliki entah bagaimana menjadi lebih sering dihakimi, alih-alih diterima dan dilihat sebagai sesuatu yang apa adanya. Contoh yang paling mudah, ada orang-orang yang kemudian menyalahkan keputusan orang lain yang memilih sekolah daripada menikah dulu, memilih pergi kerja ke luar negeri daripada sekolah dulu, memilih menikah di usia muda daripada memiliki rumah dan kendaraan dulu, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, kita pun tak jarang menjadi korban pertanyaan, atau mungkin lebih tepat jika dikatakan penghakiman orang lain tentang mengapa kita belum lulus sarjana, belum menikah, belum punya anak, belum membeli rumah, belum punya kendaraan, belum melanjutkan sekolah, belum punya karya, belum ini, belum itu, dan seterusnya. Semua menjadi serumit itu dengan standar-standar tidak baku yang membuat segala sesuatu yang ada pada diri seolah menjadi serba terlambat jika dibandingkan dengan orang lain. Alih-alih menerimanya dengan perasaan yang biasa, yang sering terjadi pada kita justru adalah yang sebaiknya. Kita seolah-olah lupa bahwa di balik sesuatu yang belum itu, kita mungkin tengah bertumbuh di jalan-jalan sunyi, belajar sesuatu, menjadi sesuatu, mencapai sesuatu, atau bahkan membuat sesuatu tanpa orang lain ketahui. Kita juga seolah-olah tidak mau tahu bahwa perbedaan individual yang kita punya sejak terlahir di dunia itu masih tetap akan selalu ada. Jika kita mau sedikit saja merendahkan hati, kita akan melihat bahwa perbedaan yang terjadi saat kita mendewasa sebenarnya tidak ada bedanya dengan perbedaan yang pernah kita alami waktu kecil dulu. Tak ada yang salah
tidak ada yang terlambat. Kita hanya sedang berbeda dalam tahapan dan pertumbuhan. Sebab tidak selamanya yang seolah-olah cepat itu baik, dan tidak selamanya juga yang seolah-olah lambat itu buruk. Satu hal penting, kita perlu menerima bahwa kita dan orang lain menjalani tahapan kehidupan yang berbeda dan bertumbuh dengan cara yang berbeda pula. Tidak ada yang salah sebab ketetapan Allah pastilah yang terbaik. Tidak pernah ada salah dan tidak pernah ada kata terlambat dalam kamusnya. Tidak perlulah semua ini kita besar-besarkan sedemikian rupa. Jangan sampai perbedaan yang sebenarnya baik-baik saja ini membuat kita menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain atau pihak-pihak lain, atau bahkan menyalahkan keputusan yang telah dibuatnya jauh-jauh hari sebelum kita terlahir ke dunia. Atas semua milestone kehidupan kita yang telah dirancangnya dengan baik sedemikian rupa, apakah kita berani memberikan protes pada segala yang telah diaturnya? Memangnya kita punya hak untuk protes dan mengajukan keberatan sementara kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang terbaik bagi kita. So, embrace your milestone. Selamat bersyukur atas seluruh tahapan kehidupan yang sedang dijalani sekarang. Sebab, kehidupan yang kita jalani hari ini adalah kehidupan yang boleh jadi diidam-idamkan oleh banyak orang. Tidak ada jaminan kita akan lebih baik dan lebih takwa ketika tahapan kehidupan berganti menjadi tahapan lain yang kita impikan. Maka, apapun yang menjadi medan juang hari ini, semoga itulah yang membuat kita menjadi sebaik-baik diri, sebaik-baik hamba yang mengharap ridho dari penciptanya. Tetaplah berbaik sangka, bukankah Dia adalah tempat terbaik bagi kita untuk menyandarkan segalanya?